Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqat wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hadir di sini setelah menuntaskan puasa sebulan penuh. Semoga sekolah Ramadan ini telah melahirkan kita menjadi manusia-manusia baru, manusia-manusia yang selama berpuasa taubatnya telah menyingkap tabir antara dirinya dengan langit, yang memunajat dengan munajatnya telah mencurahkan rahmat Allah ke dalam dirinya, yang tilawah dan itikafnya telah membebaskannya dari ancaman api neraka. Semoga sekolah Ramadan ini telah melahirkan kita kembali menjadi manusia-manusia baru yang orientasi hidupnya meraih ridha Allah jelas tertancap dalam sanubarinya, yang peta jalannya menuju surga telah terbayang dalam benaknya, yang tekadnya beramal takkan dapat dihalangi dan dirintangi sebesar apapun. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Surat Al-An'am ayat 162. Dalam kesempatan salat ini pula, marilah kita selalu menasihati diri kita bersama-sama untuk menjaga, memelihara, merawat dan menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat mutlak bagi kita untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. An-Nahl ayat 97. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indahnya Islam di mana seluruh aktivitas ibadahnya minimal mencakup pada dua aspek, yakni aspek kesolehan setiap pribadi muslim dengan target takwa, la'allakum tattaqun. Diharapkan seluruh kaum muslimin memahami bahwa beribadah bukan sekadar rutinitas atau sekedar menggugurkan kewajiban. Ia harus ditingkatkan kepada pemahaman bahwasannya ibadah yang kita lakukan adalah sebuah ketaatan dari janji syahadat kita kepada Sang Maha Kuasa.
kita telah berbai'ah atau berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa yang akan menyelamatkan kita di dunia hingga akhirat kelak. Karenanya saat kita bersyahadat, salat, berzakat, berpuasa atau berhaji, sungguh diniatkan untuk Allah yang seolah-olah kita melihatnya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, qala ahbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Orang itu bertanya, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Rasulullah SAW menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sungguh dia melihat kamu. Hadis riwayat Muslim. Hamba yang beriman, yang saat beribadah merasakan kehadiran Allah pada dirinya, maka akan ia dapati sebuah ketenangan, kesejukan, kenikmatan dalam beribadahnya. Maka sebuah keniscayaan seorang hamba beriman dengan kualitas ibadah yang sedemikian rupa, janji Allah akan diberikan kepadanya berupa ketakwaan. Hadirin sidang salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah menjadi karcis atau tiket kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah alat kita untuk memuluskan hisab atau ujian yang dihadapi kita kepada Allah Subhanahu wa taala menuju pintu surganya yang abadi. Inilah pribadi soleh yang terpancar dari kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Aspek kedua adalah seluruh rangkaian ibadah bernilai sosial. Kesolehan hamba muslim belumlah sempurna di mana kesolehan kita hanya pada rajinnya beribadah siang dan malam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hadirin yang berbahagia, totalitas keislaman kita mencakup kesolehan dalam beribadah, juga kesolehan sosial. Hamba soleh yang baik ibadahnya juga wajib diikuti dengan hubungan baiknya kepada masyarakat. Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, duribat alaihimuz zillatu wa aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan berpegang kepada tali kepada sesama manusia. Menegakkan sholat, berhaji, terlebih puasa Ramadan yang diikuti dengan membayar zakat adalah pembelajaran yang sangat besar dan berharga dalam menciptakan bi'ah Islamiyah atau lingkungan yang islami, yaitu sebuah lingkungan yang masyarakatnya taat beribadah dan menjaga hubungan baik pula dengan masyarakat lingkungannya. Sholat, puasa, zakat, haji adalah cara Allah agar manusia dapat selalu berkomunikasi kepadanya, yang sekaligus memberikan pembelajaran untuk kita bermasyarakat. Dengan sholat berjamaah di masjid, kita akan saling kenal dengan orang-orang yang soleh. Dengan berpuasa dan saling berbagi dengan tetangga, serta menunaikan zakat, kita akan semakin merasakan kasih dan sayang dengan sesama tetangga. Dengan haji, kita merasakan persaudaraan yang luar biasa dari seluruh kaum muslimin di dunia ini. Madrasah Ramadan menciptakan keharmonisan anggota keluarga, baik ayah, ibu, dan anak-anak. Dengan Ramadan terjadi sebuah komunikasi keluarga. Ayah berkomunikasi kepada ibu, atau sebaliknya. Ayah dan ibu berkomunikasi dengan putra-putrinya atau sebaliknya. Fenomena ini menjadi solusi broken home bagi anak-anak karena keringnya komunikasi. Maka dengan Ramadan seluruh keluarga muslim menjadikan rumahnya sebagai baiti jannati,
rumahku surgaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seluruh ibadah juga memberikan pembelajaran kepada kita untuk memiliki sikap jujur. Karena hamba muslim tahu dan paham, ia beribadah kepada Allah dan Allah melihatnya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Efek sebuah ibadah harus dapat menghindari diri dari sifat keji dan mungkar. Sifat jujur di zaman modern seperti ini adalah sifat yang sangat mahal harganya. Hamba soleh yang benar sholat dan puasanya, ia tidak akan mengurangi timbangan, ia tidak akan korupsi. Saat hukum dapat diperjualbelikan, tidak tegaknya supremasi hukum, di sanalah akan mulai hancurnya sebuah peradaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita menyelesaikan madrasah Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang akan melanjutkan dan memelihara seluruh ibadah kita, dan juga merawat kasih sayang dan selalu berkomunikasi dengan anggota masyarakat. Marilah kita jadikan semua rangkaian ibadah kita menjadi solusi kehidupan, dan masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Pada akhirnya, marilah kita semua jemaah sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengakhiri khutbah ini, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima adada ma'ahata bihi ilmuk wa khatta bihi kalam wa asahu kitabuk wadallahu man sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaiki dunia kami untuk kami yang menjadikan tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kami kembali. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalama ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina ma la yarhamuna. Ya Allah, ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikanlah ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surgamu ya Rabb, dan anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan, dan kekuatan selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan bagi kami, dan janganlah engkau jadikan musibah atas kami, atas urusan agama kami, dan janganlah engkau jadikan dunia ini cita-cita terbesar kami,
dan puncak dari ilmu kami, dan jangan jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah keselamatan kepada saudara seiman kami di Palestina, di Gaza, dari serangan Zionis Israel. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam menghadapi cobaan terberat ini. Berikanlah surgamu kepada mereka yang mati syahid atas serangan Israel. Ya Rabb, turunkanlah bala tentara langitmu untuk menghancurkan Israel laknatullah. Mereka telah menyatakan mengabaikan keberadaanmu. Mereka telah menghancurkan masjid rumahmu, dan mereka segera akan menghancurkan masjidmu Al-Aqsa. Sebelum hal ini terjadi, ya Allah, turunkanlah pertolonganmu. Ya Allah, hancurkan Israel, ya Allah. Seperti ketika mereka menghancurkan tentara Abraha. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada pasukan-pasukan muslimin Palestina, ya Allah, dalam menghadapi serangan Yahudi Israel yang nyata-nyata telah membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya Allah, ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.